Salam keajaiban. Saya yakin kita semua dalam keadaan baik, sehat, diberkati Tuhan. Amin. Kita akan segera mulai ibadah yang pertama pagi hari ini. Tetapi kita akan membaca terlebih dahulu satu ayat firman Tuhan dari Ulangan 6 ayat yang kedua. Saya bacakan demikian, Ulangan 6 ayat yang kedua. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kenyatan Tuhan di sepanjang minggu ini. Kami bersyukur buat berkat, rahmat, anugerah, kesehatan yang sudah limpah dalam hidup kami. Kami juga bersyukur buat kesempatan pagi hari ini kami dapat beribadah di tempat ini. Sebelum kami mulai ibadah, kiranya Tuhan mengurapi setiap kami. Tuhan berikan hikmat supaya kami dapat beribadah dengan baik pagi hari ini, dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir, bahkan yang sedang dalam perjalanan. Tuhan tibakan di tempat ini dengan penuh sukacita, dan biarlah kami bersama-sama mengagungkan nama Tuhan di tempat ini. Tuhan juga memberkati seluruh pelayan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan, dan biarlah kami bersama-sama mengagungkan nama Tuhan di tempat ini. Kami persembahkan ibadah pertama ini ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan, karena kami tahu ketika Tuhan berkenan atas ibadah ini, maka Tuhan berperkara dan mujizat terjadi di tengah ibadah ini. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dia memberikan kita kesempatan pada hari ini
kuasamu Bapa hari ini. Bebaskan kami Bapa, biarkan roh kami menyala-nyala di tempat ini. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Engkau memberikan kami kuasa. Segala musuh kami taklukkan di bawah kaki kami. Oh, mari bersama-sama kita bersuka-cita bersama.
Tuhan berikan kesempatan yang baik bagi kami untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Allah hadir di tengah-tengah kami. Ketika umat Tuhan bersekutu dan berseru memanggil nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus, Kau ada di tengah-tengah kami. Kami menerima berkat melalui pujian, karena hati Tuhan disukakan dengan pujian kami. Mari ya Roh Kudus sempurnakan pujian penyembahan kami. Dan tiba saatnya kami akan teduhkan hati kami masing-masing untuk kebenaran firman Tuhan. Kami tahu kuasa kegelapan tidak senang kami mengerti, mendalami, bahkan menjadi pelaku firman Allah. Kami patahkan kuasa gelap itu dalam satu nama yang ajaib penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Roh Kudus berkuasa berkehendak di tempat ini, berdaulat atas hidup kami. Selama pemberitaan firman Tuhan,
Roh Kudus semakin mempertegas, memperkuat atas hidup kami. Dan biar kami terus menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan. Mari bentuk kami ya Tuhan. Mari Allah Roh Kudus berkati kami melalui kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang siap diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Allah, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Sekali lagi salam. Salam GTM. Salam ilegal, salam mujizat, salam keajaiban. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya di bulan Juli tahun 2021 ini menjadi bagian, menjadi berkat bagi kita semua. Saudara siap diberkati melalui kehadiran bulan Juli, berkat dalam keluarga rumah tangga saudara, dan kiranya kita terus berdoa kepada Tuhan, berseru mengandalkan kekuatan Tuhan. Sekali waktu saudara, bahwa Daud diangkat menjadi raja. Ketika dia diangkat jadi raja, dalam pemikirannya adalah harus memindahkan bait Allah itu di Yerusalem. Karena bait Allah saudara mengikuti orang-orang pilihan Allah ketika itu, dan kemudian berkemah di beberapa tempat. Kemudian ketika Daud menjadi raja, maka keputusannya pertama adalah harus dipindahkan ke Yerusalem. Maka saudara ada satu perencanaan yang kuat di sana, merencanakan apa yang akan dibutuhkan materialnya, dan kemudian Daud sempat juga menyusun siapa saja dari kaum Lewi yang akan memimpin peribadatan. Semua sudah dirancang begitu baik. Kemudian saudara, dia juga merancangkan membangun rumahnya dan membangun istana kerajaannya. Saudara, bahwa kerajaan Israel semakin hari semakin menjadi bangsa, menjadi kerajaan. Ketika itu adalah menjadi kerajaan yang sangat kuat disegani di sekitarnya. Maka Daud membangun rumahnya bersamaan dengan istana kerajaannya. Saudara, selesai itu, maka bait Allah harus lebih megah daripada bangunan yang lain. Ini adalah pemikiran dari Daud, seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin yang berkuasa, yang takut akan Tuhan. Dan itulah sebenarnya yang kita inginkan di hari-hari ini di sekitar kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, para pemimpin yang takut akan Tuhan, masyarakat yang takut akan Tuhan, orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan. Apakah ada orang Kristen yang tidak takut akan Tuhan? Kemungkinan ada, cuma mengaku Kristen tetapi bukan pengikut Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pengikut Kristus, maka dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Daud adalah orang yang sangat takut akan Tuhan. Maka dalam pemikirannya adalah bait Allah harus menjadi nomor satu, maka mezbah Allah harus menjadi nomor satu. Setelah demikian saudara, Tuhan berfirman, berkatalah Allah kepada Daud, bukan engkau yang membangun, engkau mempersiapkannya, tetapi keturunanmu. Saudara, semua sudah dipersiapkan begitu baik. Dan ini adalah orang tua yang sangat bertanggung jawab, orang tua atau bapak atau pemimpin yang sangat hebat mempersiapkan begitu baik. Kemudian setelah selesai demikian tertata indah saudara, menurut pemandangannya, menurut manajemen dia, dan tentang pengorganisasiannya saudara, maka dia berdoa dalam 1 Tawarik 17 ayat yang ke-27. Ini menjadi dasar pembahasan kita di sepanjang bulan Juli ini. Buka kitab saudara dalam 1 Tawarik 17 ayat yang ke-27. Saudara, doa, saya berharap semua kepala-kepala keluarga, semua ibu-ibu rumah tangga, semua anggota keluarga juga bisa berdoa seperti apa yang disampaikan oleh Daud ini. Dia berkata demikian, dia berseru demikian saudara. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Dan dia tengadahkan tangannya, dia pandang Allah, dan kemudian berharap ada berkat Allah tercurah. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Saudara, dia tidak berdoa berkati hambamu ini, tetapi di depannya ada keluarga hambamu ini. Sama-sama katakan keluarga, 2, 3. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena dia beranggapan demikian, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Ada pernyataan yang sangat tegas di kalimat terakhir ayat 27 ini.
Sebab apa yang Kau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Dalam arti terjemahan yang lain, kalau datangnya dari Tuhan, maka akan menjadi kekal, tidak bisa berubah. Kalau Tuhan memberkati, kalau sumber datang dari Tuhan, maka tidak akan berkurang, tetap ada selama-lamanya. Saudara, mari kita berdoa supaya keluarga kita semua diberkati Tuhan. Setuju katakan amin. Rentetan visi gereja kita, saudara, Renewal of Faith itu di bulan Maret ya. Kemudian Renewal of Hope, Faith, Hope, dan Love. Saudara, dua bulan kita bahas tentang love, Mei dan Juni. Saudara, tentang kasih. Kemudian teraplikasi di dalam bulan Juni yang sudah kita lewati adalah renewal of words and behavior. Saudara, kebiasaan kita berubah, perkataan kita berubah. Apa yang kita bahas, apa yang kita bicarakan, apa yang kita lakukan, terjadi pembaruan. Memang benar saudara menjadi Kristen anak Tuhan, tetapi Allah rindu saudara juga ada pembaharuan. Yang nangkep katakan amin. Dasarnya adalah Yesus Allah kita senantiasa memberkati kita, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Saudara yang kasih Tuhan, Allah memberkati kita selalu baru. Maka dalam hidup kita, kekristenan kita seharusnya dari hari ke hari yang akan kita jalani ke depan, saudara, bahwa terus ada pembaruan. Saudara, karakter kita harus terbentuk menjadi karakter Kristus. Jangan sampai ada orang yang berkata demikian. Dia dulu seperti itu, sekarang tetap seperti itu. Seperti dulu itu juga. Kalau dulu tersinggungan, sekarang pun masih tetap tersinggungan. Kekristenan bertambah menjadi 15 tahun dari semula 10 tahun. 10 tahun lalu juga begitu. Sekarang 15 tahun juga seperti itu. Tetap tidak berubah. Sebenarnya kalau kondisinya demikian, maka saudara belum mengerti hakiki kekristenan, nilai kebenaran yang dia terima. Waktu bergulir begitu panjang bertahun-tahun menjadi orang Kristen, tetapi tidak ada pembaharuan. Ini akan menjadi tanda petik sia-sia. Saudara yang kasih Tuhan, maka Daud saudara ada senantiasa dekat dengan Tuhan dan kemudian dia menerima berkat-berkat yang datang dari Tuhan. Saudara, dia kerjakan begitu baik saudara, dan ada satu pemikiran ke depan, harus ada baik Allah. Saudara, dan ini adalah satu ide, satu pemikiran, satu hal yang luar biasa yang dimiliki oleh Daud. Saudara dan kasih Tuhan, ini adalah bicara tentang bait Allah. Kalau bicara tentang bait Allah, bicara tentang kehadiran Allah. Kalau bicara tentang bait Allah, saudara, berbicara tentang kemahakuasaan Allah. Kalau bicara tentang bait Allah, bicara tentang berkat Allah. Saudara datang ke gereja ini, apa tujuan saudara? Mau bersyukur tentang kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kita. Kita selamat, kita sehat dan sebagainya. Puji Tuhan. Tapi juga ada, dan ini tidak salah saudara, kita datang ke gereja supaya apa? Menerima berkat ilahi, betul, tepat. Karena ketika kita beribadah, ada sesuatu yang Allah kerjakan, ada upaya yang dikerjakan, yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Karena apa saudara? Membawa diri kita, membawa tubuh kita, membawa jiwa kita untuk tinggal dalam bait Allah, tinggal dalam hadirat Allah. Saudara, maka benar kita memuji Tuhan, maka benar saudara kita berharap ada berkat Tuhan, bahwa di bait Allah ada berkat Allah. Saudara, saya sangat tahu bahwa gereja ini tempat bait Allah, saudara, di sini banyak berkat. Kami para full timer begitu melihat karya ajaib Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang dahsyat melalui gereja ini. Saudara yang dikasih Tuhan, Daud akan membangun bait Allah. Ini saudara simpan baik-baik, dan karena saya akan membawa tokoh yang lain yang bernama Rob. Saudara, simpan bahwa Daud ada pemikiran, ada ide, ada gagasan yang sangat tepat, benar membangun bait Allah. Mari sekarang kita melihat cerita tentang Rob. Baca Alkitab saudara dalam Matius 24 ayat ke-38
sampai 39. Ini Rasul Matius menyimpulkan satu cerita dari Nuh demikian. Matius 24 ayat ke-38 39. 38 berkata demikian. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Saya ulang lagi. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Saudara, ayat 39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ayat yang ke-38, saudara, di situ diceritakan bahwa mereka melakukan kegiatan seharian biasa saja, kegiatan yang setiap hari dikerjakan oleh keluarga, oleh setiap orang. Mereka makan, mereka minum, mereka beraktivitas. Mereka kemudian ada arti yang sangat dalam lagi tentang kawin mengawinkan. Saudara, anaknya sudah dewasa, maka harus membentuk keluarga lagi, menjadi masyarakat yang begitu besar. Berkumpullah keluarga-keluarga biasa, saudara. Dan cerita ini, saudara, bahwa Rasul Matius mau menjelaskan datar-datar saja, saudara, dan mereka tidak tahu akan adanya air bah, akan adanya bencana yang besar, saudara, yang dikasih Tuhan. Tetapi di situ di ayat yang ke-38 itu bahwa Nuh masuk ke dalam bahtera. Sama-sama katakan bahtera, 2-3. Saudara, bahwa mereka melakukan kehidupan sehari-hari. Kemudian Tuhan berkata kepada Nuh, Nuh, buatlah bahtera. Dalam bahasa aslinya adalah teva. Artinya adalah kotak. Artinya adalah peti. Buatlah peti dengan ukuran sekian hasta, panjang sekian hasta, lebar sekian hasta. Kotak. Dan itu bukan kapal, saudara, yang dikasih Tuhan. Benar dalam arti bahtera. Saudara, bahtera ini artinya adalah peti. Teva ini artinya adalah, saudara, mengangkut orang dan kemudian membebaskan, menjadi pembebas, saudara, dari aliran air, mengikuti aliran air. Ini arti teva. Ya. Merujuk pada bagaimana perjalanan hidup dan kemudian kita harus mengambil keputusan di dalam Yesus Kristus. Saudara, saya ulangi lagi arti bahtera, bahwa artinya peti, dan peti itu adalah pembebas yang melintasi air. Ini agak lebih mudah dipahami. Ya. Pembebas untuk melintasi aliran air. Itu tema. Di zaman Musa kecil, saudara, dibuatlah teva juga. Tetapi tidak seukuran Nuh, kecil, seukuran bayi itu saja, satu itu saja. Kemudian dihanyutkan dan membebas dari air itu. Menyelamatkan, artinya lebih tepat demikian. Diselamatkan, Nuh diselamatkan dalam bahtera, Musa diselamatkan dalam kotak kecil. Ada yang menjelaskan keranjang, ada keranjang yang dihiasi. Sebenarnya tidak demikian. Itu kotak, itu adalah teva. Saudara dikasih Tuhan. Dan secara perjanjian baru, bahwa kita diselamatkan itu di dalam Yesus Kristus. Maka kita harus masuk dalam bahtera itu. Siapakah bahtera? Sekarang ini adalah Yesus Kristus. Air bah tidak tahu kapan datangnya. Dan tiba-tiba, saudara yang dikasih Tuhan, Nuh ini diperintah oleh Tuhan membuat bahtera, dan masuklah keluarganya. Setelah masuk keluarganya, binatang-binatang, ada yang haram, ada yang tidak haram, saudara, mereka masuk semuanya untuk kelangsungan. Mengapa ada air bah? Saya mencatat, saudara, karena kondisi zaman itu. Kejadian 4 menjelaskan tentang banyak pembunuhan. Kemudian kejadian 6 ayat 1-2 bahwa kehidupannya semaunya. Saudara, kalau tadi Matius mengatakan kawin mengawinkan itu biasa, tetapi di perjanjian lama sebelum air bah itu, mereka melihat ini adalah wanita yang pengen saya miliki, kemudian di situ kawin dan lain sebagainya. Jadi semaunya, siapapun bisa.
Saudara, ini menjadi nafsu yang begitu buruk sekali. Kemudian dijelaskan ada sifat kedagingan, Kejadian 6 ayat ketiga. Hidupnya rusak, Kejadian 6 ayat ke-11 sampai 13. Ada kekerasan. Maka saudara, Tuhan melihat pemandangan yang demikian tidak berkenan. Ada pembunuhan, ada kekerasan, saudara, ada hidup semaunya dan lain sebagainya. Ayo kita melihat kondisi kita sekarang ini. Apakah di akhir zaman juga demikian? Saudara yang kasih Tuhan, saudara bisa mengevaluasi. Tiba-tiba bencana datang, air bah yang begitu besar. Saudara, bandingkan dengan keadaan saat ini, apakah hal-hal yang tadi saya sebutkan itu terjadi? Puji Tuhan, Nuh mendapat kasih karunia. Puji Tuhan, saya dan saudara sekarang ini sudah menerima kasih karunia. Sebelum saya lanjutkan, saudara boleh berkata, terima kasih Tuhan karena saya menerima kasih karunia dari Tuhan. Silakan berkata demikian. Puji Tuhan, Nuh mendapatkan kasih karunia. Setiap orang yang menerima kasih karunia dan menghargai karunia itu, saudara, seperti Nuh menghargai kasih karunia, dia justru harus membuat teva bahtera dia kerjakan. Dia mentaati perintah Tuhan, maka dia diselamatkan. Di akhir zaman ini, Yesuslah satu-satunya jalan untuk mendapatkan keselamatan. Kalau saudara sudah masuk iman saudara dalam kekristenan, percaya pada Yesus, saudara, bahwa kita sekarang dalam perjalanan untuk diselamatkan. Yang nangkep katakan amin. Mari kita semua saudara terus mengakui Yesus adalah juru selamat kita. Karena hari-hari ini mulai terdegradasi iman rohani. Saya menyampaikan ini saudara, bahwa tema gereja kita di bulan Juli adalah pembaharuan berkat keluarga. Sama-sama katakan pembaharuan berkat keluarga. 2, 3. Bulan ini kita membahas tentang berkat. Tapi berkat itu ditujukan untuk keluarga. Berkat ini saudara, pembahasan tentang berkat itu sangat mudah, sangat nikmat, sangat menyenangkan. Tetapi saudara, bahwa kita akan fungsikan ini sebaik mungkin. Maka Daud berkata, sekarang ya Tuhan, kalau Tuhan berkenan, berkatilah keluarga hamba-Mu. Saudara, kemudian apa yang dikerjakan oleh Nuh? Mari kita baca dalam Kejadian 8 ayat 20. Kejadian 8 ayat 20 berkata demikian. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Daud ayat Allah. Nuh mezbah bagi Tuhan. Saya ulangi lagi. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya lah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah itu. Maksudnya demikian, saudara yang kasih Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan di zaman sekarang? Saudara, kita sudah menerima kasih karunia. Sepakat katakan amin. Dan kasih karunia itu kita kerjakan sebaik mungkin sampai Tuhan datang kedua kalinya. Saudara boleh berkata, saya sudah diselamatkan. Tetapi jaga keselamatan itu. Maksud saya adalah pelihara keselamatan itu sebaik mungkin. Kenapa? Tuhan datang, saudara kita tidak tahu kapan waktunya. Harus dijaga ini. Nuh menjaga kasih karunia. Saudara, dan kita juga harus menjaga kasih karunia itu. Bersyukurlah kalau kita semua menerima kasih karunia. Tetapi saudara, Nuh ketika dia sadar menerima kasih karunia, dia diselamatkan, maka kemudian yang dia kerjakan adalah lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan di zaman sekarang ini? Di saat ini adalah saudara bangun mendirikan mezbah. Arti mezbah adalah beribadah. Arti mezbah adalah memberi persembahan. Maka Nuh mengambil binatang-binatang yang tidak haram. Terjemahan yang lain adalah binatang-binatang yang sangat baik, tidak bercacat celah, dan kemudian memberi persembahan di mezbah. Saudara di sana beribadah dan kemudian memberi persembahan. Orang Kristen, anak-anak Tuhan,
harus memberi persembahan. Saudara, berikan persembahan kepada Tuhan supaya kita terus menjaga keselamatan, menjaga kasih karunia yang Tuhan Allah berikan bagi saya dan saudara. Ayo saudara renungkan sekarang ini di akhir-akhir ini. Saudara, ada banyak orang yang beralasan dan kemudian tidak beribadah. Tapi saudara mendengar firman Tuhan, baik sekarang ini yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing. Saudara, beribadah. Daud kerinduannya membangun bait Allah. Dia bawa tabut Allah itu kemana-mana. Dan dia pikir tidak pantas ini keliling-keliling. Maka pemikiran yang sangat hebat. Ada bait Allah di sana. Kemudian disusunlah para pemimpin pujian, dibagi-bagi tugas dan sebagainya. Saudara, Nuh ketika sudah menerima kasih karunia, yang dilakukan adalah lalu Nuh mendirikan mezbah. Mezbah artinya adalah tempat beribadah. Mezbah adalah tempat memberikan persembahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita kerjakan. Kunci pembaharuan sekarang ini bagi keluarga kita adalah, saudara, mendirikan mezbah, memberi persembahan sebagai tanda ucapan syukur, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Ayo saudara kita lihat kehidupan kita sekarang ini. Sebenarnya kalau kita menilik hati kita, hidup kita adalah kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, saudara dihadapkan dengan situasi keluarga saudara masing-masing, hiruk pikuknya pandemi dan hal yang terjadi, ekonomi dan lain sebagainya, status sosial, hubungan satu sama lain, saudara dan sebagainya, itu adalah yang kita hadapi sekarang ini. Tapi dalam hal itu, saudara boleh simpulkan sekarang ini adalah, mari kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Entah anak-anak, entah anak remaja pemuda, entah saudara orang tua, suami, istri, dan sebagainya. Ayo kita menyenangkan hati Tuhan. Sepakat, setuju, katakan amin. Mezbah, bangun mezbah. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, ayat dalam Kejadian 9 ayat pertama, ini berkat atas keluarga. Mari kita baca dalam Kejadian 9 ayat pertama. Lalu Allah memberkati Nuh. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Sampai di situ saja. Nanti sudah lanjutkan ayat kedua seterusnya. Setelah Nuh memberikan persembahan, setelah masuk dalam mezbah beribadah, saudara, dengan kata lain menambah kualitas ibadah, frekuensi ibadah, kemudian berikan persembahan. Ada firman Allah berkata demikian. Lalu Allah memberkati Nuh. 1 Tawarik 17:27. Kiranya sekarang Tuhan Allah berkenan memberkati keluarga hamba ini. Menurut saudara, setelah doa demikian, Daud diberkati Tuhan atau tidak? Sangat diberkati Tuhan. Setelah Nuh memberikan persembahan, menyembah Tuhan, Alkitab mengatakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Saudara, bukan hanya Nuh saja, tetapi dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Saudara, ini adalah menjadi orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Jadi urutannya adalah kita sudah menerima kasih karunia. Sepakat, katakan amin. Dengan begitu, saudara, kita datang beribadah kepada Tuhan dengan tingkat kualitas yang lebih baik, seperti Daud. Saudara akan membangun bait Allah. Sebenarnya siapakah bait? Apakah bait Allah? Bait Allah dalam tempat tinggal Allah. Membangun yang paling besar, yang paling utama. Dan Nuh juga demikian. Dia kerjakan lalu mendirikan mezbah bagi Tuhan. Saudara, saya mengajak kita semua, ayo kita membangun mezbah. Saudara beribadah dengan tingkat kualitas yang lebih baik daripada yang lalu-lalu. Artinya adalah saudara juga memperbarui peribadatan kita. Di sana juga memberikan persembahan. Saudara persembahan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Maka ada firman Allah yang disampaikan kepada Nuh.
lalu Allah memberkati Nuh. Betapa senangnya kalau ayat ini berlaku bagi saya dan saudara. Lalu Allah memberkati Joko. Lalu Allah memberkati nama saudara tersebut dan anak-anak. Nangkep, katakan amin. Setuju, mengerti, katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah berkat untuk keluarga. Jadi sebenarnya kita bekerja, suami bekerja, mungkin istri juga bekerja, anak-anak juga mungkin yang belum berumah tangga mendapatkan penghasilan. Semua berkat-berkat itu seharusnya berdasarkan apa yang disampaikan tadi, saudara, itu kemudian dipergunakan untuk keluarga. Silahkan saudara menikmati dengan keluarga, tapi jangan lupa saudara tetap kedepankan Allah kita. Sekarang ini tantangan beribadah benar ada. Saudara terus berdoakan kali ini, tetapi jangan menggoyahkan iman kita. Ya, bencana datang kita tidak tahu kapan. Air bah datang tidak tahu kapan datangnya. Mereka juga tidak tahu. Tapi karena kita terus menjaga kasih karunia, kita beribadah pada Tuhan. Jangan kendorkan ibadah saudara. Tetapi biarlah rohmu menyalanya dan terus layanilah Tuhan. Nah, kita mengatakan layanilah Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan, maka berkat Tuhan akan datang kepada kita. Nangkep, setuju, katakan amin. Kita semua percaya bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Kita juga semua percaya, kita juga mengakui bahwa hidup kita ini sepenuhnya di tangan Tuhan. Maka mari kita berserah penuh kepada Tuhan dan Tuhan akan berkarya dahsyat. Bulan ini, saudara, keluarga Kristen, keluarga yang mengikuti GCI, saudara, pasti diberkati Tuhan. Bersiap-siaplah untuk menerima berkat dan itu dipergunakan di dalam keluarga saudara, dan kita kelola dengan baik. Karena keluarga kita lah itu berkat Tuhan. Saya ingatkan sekali lagi, saudara, Tuhan juga cuma membentuk dua lembaga di dunia ini. Satu yang namanya keluarga, satunya adalah bait Allah. Ini yang dibentuk Tuhan. Selebihnya di dunia ini bukan bentukan Tuhan, tapi seizin Tuhan. Tuhan juga cuma membentuk dua lembaga. Satu yang namanya keluarga, dan satunya adalah bait Allah. Di sanalah sebenarnya banyak kita menerima pelajaran entah di keluarga, entah di bait Allah. Maka ketika kita mengasihi keluarga kita, ketika kita kemudian konsentrasi membangun hal yang baik dalam keluarga kita, Tuhan berkenan. Karena Allah melihat bentukan keluarga ini baik seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan bawa saudara, keluarga saudara kepada hal-hal yang negatif. Tetapi biarlah seperti Daud, berkatilah keluarga hambamu. Kemudian Nuh juga demikian, berkati dan Tuhan Allah berkati anak-anaknya. Demikian firman Allah, dan kiranya menjadi berkat bagi kita semua di bulan Juli ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita semua berdoa, saudara yang kasih Tuhan, buat keluarga kita masing-masing. Saudara beribadah di gereja, saudara beribadah di rumah, saudara. Sekarang berdoa buat keluarga kita. Entah sekarang ini bersama-sama, maupun saudara dipisahkan oleh tempat dan sebagainya. Saudara berdoa bahwa keluarga kita supaya diberkati Tuhan. Silakan. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Saya bersyukur ke hadapan Tuhan kalau saya mendengar firman Allah. Saya bersyukur karena Tuhan Allah sangat mengasihi kami. Kiranya anugerah kasih karunia itu Tuhan Allah terus berikan kepada kami. Karena kami tahu ketika kami menerima kasih karunia, kami diselamatkan. Ketika kami menerima kasih karunia, kami terhindar dari kehancuran. Ketika kami menerima kasih karunia,
kami semua terpelihara dilindungi oleh Tuhan. Seperti itu Tuhan itu. Kiranya terjadi atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita juga diteguhkan melalui perjamuan kudus. Mari kita semua bisa menikmati perjamuan kudus. Mari kita minta kekudusan dari Tuhan dengan cara sekiranya ada hal yang salah, pelanggaran dosa dalam kehidupan kita di masa lalu dan sekarang ini, ada hal yang salah, baik yang sengaja maupun tidak ketahui, itu adalah salah. Saudara mengaku di hadapan Tuhan dan minta pengampunan dari Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya belas kasih Tuhan turun memenuhi setiap kami umat, dan kami layak menerima perjamuan kudus pada hari ini. Kami siap menerima berkat-berkat perjamuan kudus karena pengorbanan Tuhan, karena salib Tuhan. Kami ditebus, kami menerima anugerah dari Tuhan. Haleluya. Kita pujikan karena salib, dan kita semua siap untuk menerima berkat perjamuan kudus. Haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Amin. Karena salib-Mu ku menang.
kita siap menerima perjamuan kudus dengan baik. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena kasih yang besar yang berkorban bagi saudara-saudara, supaya kita terus menerima kasih karunia, menerima keselamatan yang datang dari Tuhan. Percaya, katakan amin. Akan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Yesus Kristus penuh dengan kuasa, sanggup menyembuhkan, memulihkan, memperbarui hidup kita, terus memperbaiki keluarga kita. Percaya, katakan amin. Minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena Allah kita sangat baik, sangat mengasihi kita. Sembah Tuhan. Haleluya.
memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menungguku, Tuhan memuliku. Kita bersorak-sorai yang begitu amin. Kami bersyukur buat perjamuan kudus pada kali ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sebentar kami akan berikan persembahan. Kami serahkan dengan penuh sukacita, kiranya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari semua yang diberkati Tuhan, siap berikan persembahan bersama-sama. Katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk, kita akan berikan persembahan dan Tuhan kita. Dan selamat datang di Gereja Bethesda God The Miracle. Senang dapat berjumpa dengan Anda kembali dan beribadah bersama hari ini. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah raya diselenggarakan hari Minggu dalam 4 kali ibadah, pukul 8 pagi, pukul 10 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam bertempat di Main Hall Gereja Bethesda God The Miracle. Ibadah worship night setiap hari Jumat pukul 7 malam di Main Hall Gereja Bethesda God The Miracle. Mari bergabung dalam ibadah Miracle Cell setiap hari Selasa. Untuk informasi Gembala Miracle Cell dapat menghubungi para pelayan Asher. Ibadah kaum wanita Miracle Women for Christ diadakan setiap hari Rabu pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Evangelis Mariana Triana. Ibadah sekolah minggu Miracle Kids for Christ diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi melalui kanal YouTube Bethesda God The Miracle Tarakan. Ibadah kaum pria Miracle Men for Christ. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PDM Daniel Handoko. Ibadah kaum muda Miracle Teens Youth and Professional diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Vino. Kami membuka kesempatan seluas-luasnya bagi saudara yang rindu untuk terlibat dalam pelayanan di bidang musik, pujian, multimedia, dan asyik. Bagi yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, gereja menyediakan sarana elektronik atau transfer melalui rekening gereja. Kami terus menjaga agar gedung gereja tetap terjaga dengan secara konsisten menyemprotkan cairan disinfektan. Mari jaga kesehatan kita bersama dengan terus menerapkan protokol kesehatan secara ketat seperti mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan masker, dan menjaga jarak aman. Tidak kalah penting agar terus produktif dengan menjauhi obat-obatan terlarang, narkoba, dan aktif untuk berolahraga. Untuk itu gereja juga memberikan ruang bagi saudara yang ingin bergabung dalam beberapa komunitas yang ada seperti CAS, goes, dan olahraga pingpong yang ada di gereja. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari terus kita jaga kesehatan agar tubuh, jiwa, dan roh kita dapat senantiasa memuliakan Tuhan. Salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Tuhan Yesus memberkati. Salam.
Gracia. Tuhan, saudara sampaikan beberapa hal lagi tambahan. Saudara tetap disiplin protokol kesehatan karena tarakan beberapa hari ini mulai naik. Saudara, kita berdoa segera turun lagi, segera turun dan Tuhan memberkati kota kita tarakan. Saudara boleh tahu ada yang belum vaksin? Angkat tangan. Yang belum vaksin, Pak Eden belum. Ada beberapa saudara, dan terima kasih buat yang bisa mengakomodir dan sebagainya, mendorong untuk kita vaksin. Pak Ronald, terima kasih banyak atas upaya gereja ini. Beberapa waktu yang lalu saya mencari 30 saja sulit, hampir saudara 85% saya hitung jemaat di Bethesda DTM ini semua vaksin. Tapi minggu ini juga banyak sekali, nanti bisa kami arahkan vaksin kemana, nanti bisa saya hubungi saudara-saudara. Yang kedua, ada di antara kita yang baru pertama kali hadir? Apakah ada? Semua setia. Terakhir, yang berulang tahun di bulan Juli, boleh angkat tangan saudara. Yang berulang tahun di bulan Juli, ada? Kalau ada bisa maju ke depan. Kita akan berdoa. Ada beberapa saudara, ada anak kita, Jojo ya. Apaan itu? Oh, puji Tuhan. Mas Putra juga. Wah, ini yang dari Malino juga selamat ulang tahun, saudara-saudara berulang tahun. Kayaknya agak kesini walaupun jaga jarak, tetapi jangan terlalu. Puji Tuhan. Agak kesini Bang, agak kesini Bang. Ya, saudara boleh berdiri bersama-sama, kita arahkan tangan kita berdoa buat saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Juli. Hamba-Mu dan seluruh umat Tuhan berdoa, ya Tuhan Allah di surga, Engkau adalah kekuatan kami, Engkau adalah pelindungan kami, Engkau adalah pembebasan. Tuhan sudah berjalan mengiringi langkah dan menyertai dari saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Juli. Pengalaman masa lalu yang indah Tuhan sertakan. Sekarang ini kami berdoa buat hari-hari depan berikutnya. Allah Immanuel, Allah yang terus menyertai memberkati anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Juli ini. Kebaikan Tuhan melimpah-limpah, anugerah kasih karunia Tuhan senantiasa ada pada hamba-hamba-Mu ini, anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sudah berumah tangga, tambah-tambahkan kebahagiaan. Yang masih sekolah, kiranya Tuhan berikan kecerdasan pengetahuan yang datang dari Tuhan. Yang bekerja dalam pekerjaannya berhasil karena penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan limpahkan kesehatan yang terbaik bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dan kami bersyukur kehadapan-Mu bahwa hidup mereka selanjutnya dalam penyertaan Tuhan berhasil berkemenangan, sukses di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur kehadapan Tuhan. Dan di akhir ibadah ini, ya Tuhan, kiranya berkat Allah tercurah atas kami semua. Dan kami terus memuji, menyembah Tuhan. Kami memuji
pulanglah dan terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayanan. Apa yang direncanakan kau lakukan dibuat Allah berhasil, beruntung, berkemenangan. Percaya Allah menyertai berkati kita, melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam, Tuhan Yesus berkati.